kita akan membahas tentang alat bantu konflik yang terakhir, yaitu alat bantu konflik piramida. Nah, metode ini digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis pelaku-pelaku yang ada di dalam sebuah konflik yang tingkatannya lebih dari satu. Jadi metode ini digunakan untuk berbagai macam konflik yang tingkatannya lebih dari satu, masalahnya bertingkat-tingkat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikut ini. Jadi baik teman-teman, di hadapan Anda adalah gambar piramid. Sudah saya sebutkan tadi bahwa piramida merupakan metode untuk mengidentifikasi pihak-pihak atau pelaku-pelaku utama di masing-masing tingkat yang terlibat dalam konflik itu. Jadi, tipe analisis ini sesungguhnya membantu kita untuk menempatkan narasumber atau tokoh sentral yang penting dan strategis di dalam setiap tingkatan konflik itu. Nah, narasumber itulah yang memiliki kemampuan bekerja sama dengan rekan-rekannya yang berada di tingkatan-tingkatan yang lain. Dan orang-orang itu memiliki kemampuan bekerja dengan rekan yang berasal dari tingkatan yang lain dan merupakan sekutu utama dalam mengatasi konflik di tingkat yang berbeda. Sehingga mereka memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mengatasi konflik di semua tingkat itu. Jadi kita lihat di bagian atas paling puncak itu adalah tingkat atas yang tentunya melibatkan orang-orang atas dan kelas atas. Kemudian di tengahnya ada tingkat menengah yang melibatkan kelas menengah, dan yang paling bawah itu merupakan kelas bawah yang melibatkan kelas bawah. Nah, itu merupakan sebuah contoh kasus yang kasus itu terdiri dari tingkatan-tingkatan. Misalnya ada kasus dari akar rumput, kemudian pemerintahan yang berada di kelas menengah, kemudian pemerintahan yang berada di kelas atas. Misalnya ada kasus antara masyarakat, kemudian melibatkan pemerintah desa dan melibatkan pemerintah kabupaten. Nah, itu dapat kita analisis dengan menggunakan metode piramida ini. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kapan kita menggunakan alat bantu ini? Nah, di depan situ juga sudah terpancang slide yang mengatakan bahwa metode ini dapat kita gunakan dengan beberapa kondisi. Yang pertama, ketika kita menganalisis situasi yang tampaknya melibatkan beberapa pelaku di berbagai tingkat. Nah, saya katakan tadi bahwa kita bisa menggunakan metode ini ketika kita menghadapi sebuah masalah yang bertingkat-tingkat yang melibatkan beberapa pelaku yang mengalami tingkatan yang berbeda. Misalnya masyarakat, kemudian pemerintah desa, kemudian pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Nah, ini yang perlu kita analisis dengan menggunakan metode piramida ini. Kemudian yang kedua, pada kondisi ketika kita merencanakan berbagai tindakan untuk mengatasi konflik multitingkat. Nah, ketika kita merencanakan berbagai tindakan untuk mengatasi konflik multitingkat, ketika kita berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah multitingkat. Kemudian yang berikut yaitu pada kondisi ketika kita memutuskan di mana energi difokuskan untuk penyelesaian konflik. Nah, jadi misalnya masalah bertingkat tadi seperti masyarakat, kemudian pemerintah desa, kemudian pemerintah kabupaten, kita memutuskan kira-kira perhatian kita lebih banyak kita fokuskan untuk menyelesaikan persoalan apakah pada tingkat pemerintah daerah atau pemerintah desa ataukah pada masyarakat. Nah, itulah pada kondisi inilah metode piramida ini akan digunakan. Jadi itulah penjelasan singkat tentang metode piramida. Baik teman-teman, itu penjelasan singkat tentang alat bantu analisis konflik piramida. Jangan lupa kita akan bertemu lagi pada video yang akan membahas tentang langkah-langkah penyelesaian konflik. Agar setiap pembahasan ini berkesinambungan, maka jangan lupa like, subscribe sehingga ikuti terus perkembangan mata kuliah manajemen konflik ini hingga selesai. Sampai jumpa.